bersama teman-teman saya. Halo guys. Jadi ayo ikuti perjalanan kami guys. Let's go. Baiklah guys, sekarang kita berada di lokasi wawancara yaitu kantor BMT Fauzan Azimah. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai BMT Fauzan Azimah, ikuti kami terus ya. Let's go! Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Ahmad. Sebelum kita memasuki pertanyaan wawancara, bisa Bapak jelaskan apa itu BMT Fauzan Azimah? Apakah sama dengan koperasi pada umumnya atau berbeda, Pak? Oh ya, kalau dari biasanya kan kalau berbicara tentang sesuatu itu kan ada dari segi bahasa atau definisi. Kalau dari segi bahasa itu BMT itu sebenarnya singkatan Baitul Mal Wat Tamwil. Jadi agak-agak dekat-dekat dengan ya karena dia menggunakan bahasa Arab. Jadi agak dekat dengan IAIN. Baitul Mal Wat Tamwil. Baitul Mal. Jadi ada dua komponen sebenarnya di BMT itu, ada dua komponen penting sebenarnya di situ. Jadi satu Baitul Mal, satu Baitul Tamwil. Jadi sebenarnya dua itu. Jadi Baitul Mal Wat Tamwil. Jadi sebenarnya itu Baitul Mal, Baitul Tamwil. Tapi kan di bahasa Arab Baitul Mal Wat Tamwil kan. Jadi Baitul Mal itu kalau bahasa istilah terjemahan bebasnya itu rumah, kan bait itu rumah ya, biasa dengar kan. Bait itu rumah. Al-mal itu harta, jadi rumah harta. Nah ini berfungsi sosial, jadi ada dua fungsi nanti. Baitul mal berfungsi sosial, kemudian baitul tamwilnya itu berfungsi profit. Jadi ada dua. Jadi satu berfungsi sosial, satu berfungsi profit. Jadi dua itu baitul tamwil. Nah, adapun kedudukannya sebagai, kalau dulu kan kita memakai istilah lembaga keuangan syariah. Ya, tapi kan karena pada saat ini undang-undang tentang ke-BMT-an itu tidak pernah lahir, tidak ada yang menaungi. Jadi apa boleh buat sebenarnya, walaupun sebenarnya Dewan Syariah di BMT itu sebenarnya dulu itu tidak ada sepakat menggunakan kata koperasi, bahkan tidak mau sama sekali. Karena kenapa? Dulu itu ada kasus, khususnya Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi Pinrang, mungkin pernah dengar, ada namanya Kospin. Adik-adik mungkin belum lahir. Koperasi simpan pinjam itu banyak hancur semua. Boleh dikata merata di seluruh masyarakat itu hancur, ekonomi itu hancur gara-gara Kospin. Karena kenapa? Dia masukkan dananya di situ, kemudian dikelola oleh Kospin sampai mungkin yang awal-awal ya bagus, tapi setelah itu makanya Dewan Syariah kita itu tidak mau menggunakan koperasi, tapi karena undang-undang tidak membolehkan sebuah lembaga mengumpul dana dari masyarakat selain perbankan dan koperasi, maka kita berubah menjadi koperasi. Jadi kita tetap ambil koperasi syariah. Kan sebenarnya pada hakikatnya sebenarnya cara kerjanya juga sebenarnya cara kerja koperasi hampir juga mendekati dengan cara kerja perbankan di bawah, kalau teknis hanya di bawah perbankan, di atas koperasi lah sedikit kalau mau dibahasakan seperti itu. Kenapa saya bahasakan seperti itu kan?
Biasanya kan koperasi-koperasi seperti ini yang umum itu yang biasa kita lihat, itu kan dia memakai tenaga banyak. Apa istilah saya tidak tahu itu yang keluar misalnya. Ya kan ada yang seperti itu kan, memakai tenaga yang banyak dengan cara memberikan kredit ke masyarakat, membantu masyarakat menggunakan kredit, tetapi dana itu keluar di sana. Maksudnya yang saya tidak tahu istilahnya apa, orang itu yang keluar itu memberikan ke masyarakat. Kalau kita di sini tidak seperti itu. Jadi itu bedanya sedikit dengan dengan koperasi. Jadi kalau di sini semua pengeluaran dan pemasukan uang masuk uang keluar itu lewat kasir. Jadi hampir sama dengan perbankan. Tidak ada dana keluar di luar. Jadi semua lewat kasir, teller kalau di istilah. Jadi masuk keluar uang itu harus lewat kasir. Jadi kalau misalnya pemberian pinjaman ke masyarakat itu tidak boleh diantar keluar, mereka harus masuk. Begitupun menabungnya. Jadi tidak ada yang di luar. Itu agak beda sedikit, Mas. Cuman di bawah perbankannya kita ya, karena kita kan karena kan kalau perbankan itu kan sebenarnya kita pernah ditawari itu untuk masuk di BI, tapi kan kita belum sanggup untuk itu karena ada dana yang dibutuhkan. Jadi kita menyerahkan dana ke BI, kemudian dikembalikan ke kita sebagian. Itu kalau perbankan di situ bedanya. Jadi kita memakai label koperasi syariah. Ya, itu barangkali tentang BMT dan cara kerjanya sama dengan perbankan. Ya, hampir sama dengan perbankan. Agak beda dengan mungkin di koperasi pada umumnya. Koperasi pada umumnya itu mungkin ada simpanan, tapi itu kan simpanan pokok sukarela. Tidak seperti di kami ini. Kalau di BMT itu hampir sama dengan perbankan. Jadi ada yang menyimpan, ada yang menarik dananya, ada ambil pembiayaan. Jadi begitu. Jadi simpan, boleh tarik, simpan, tarik. Jadi itu untuk umum juga. Biasanya kan kalau koperasi anggota saja. Kalau kita tidak. Di sini penyimpan di sini. Kalau diistilahkan kita penyimpan, ya kalau di bank itu kan nasabah, itu banyak yang menabung sini. Jadi itu hampir sama dengan bank, walaupun kita levelnya tidak sampai ke bank. Iya. Jadi itu tentang BMT. Jadi apa saja produk layanan yang diberikan kepada masyarakat? Produk. Iya, produk. Ya kalau produknya kan paling kan cuma dua, sama dengan peruang aja. Dua produknya itu pembiayaan dengan simpanan. Cuma dua itu. Jadi pembiayaan memberikan, kalau istilah anunya itu memberikan kredit, pinjaman ke masyarakat. Kedua, menyediakan tempat menabung. Jadi menabung setiap saat. Ya, jadi tabungan. Pembiayaannya ini sebenarnya kalau pembiayaannya ada beberapa macam, tapi yang sekarang rata-rata kita pakai murabahah saja karena dulu ada namanya qardul hasan, pinjaman lunak. Ada mudharabah murni. Ya kan tahu mudharabah? Belajar kan? Tahu mudharabah? Iya. Kerja Sudah. angkat. Iya. Nah, kalau yang simpanan itu ada beberapa, ada simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan Idul Fitri, simpanan kurban, simpanan haji. Jadi ada 5. Jadi 5 simpanan ini, keempat ini boleh dikata dia ini adalah simpanan berjangka. Tahu simpanan berjangka? Simpanan berjangka itu yang hanya boleh diambil pada waktu tertentu. Jadi kalau simpanan mudharabah ini boleh diambil setiap saat. Misalnya menyimpan ini hari, besok mau diambil boleh, silakan. Menyimpan ini harimu, tahun depannya boleh. Kalau yang 4 ini berjangka semua. Misalnya anggaplah ada simpanan pendidikan. Nah, biasanya kan kalau ada anak-anaknya itu punya anak, dibikinkan simpanan pendidikan. Ini boleh ditarik nanti pada tahun ajaran baru. Itu simpanannya itu karena berjangka. Kemudian simpanan
kurban. Jadi nanti mau Idul Kurban, Idul Adha baru kalau diambil jadi menyimpan. Jadi nanti tidak repot lagi kalau mau ikut kurban, karena kan biasanya kita di sini juga nanti mau ikut kurban baru tarik dananya. Kita ambil yang seperti itu karena kenapa? Di kita ini sebagai yang seperti saya bilang tadi, baitul malnya itu fungsi sosialnya kita juga di sini buka sebagai fungsi sosial kita buka apa namanya? Kalau Idul Adha mau ikut kurban kita buka, siapa-siapa yang mau ikut kurban. Jadi adapun yang sudah tadi apa namanya sudah menyimpan kurban mau ikut kurban di sini ya tinggal tarik dananya ikut sama-sama sini. Jadi kita potong dulu, biasanya kita potong di sini, tapi karena mengingat kondisi di sini sudah banyak penduduk yang tinggal, jadi terpaksa kita potong. Nanti di sini dikuliti kemudian dibagi-bagi serahkan ke yang lain-lain. Jadi itu fungsinya. Kemudian simpanan kurban, kemudian simpanan haji kan ini juga berjangka juga, nanti mau haji atau umrah baru tarik dananya. Kemudian yang ada juga yang satu ini mungkin adik-adik bisa ikut simpanan walimah namanya. Tahu simpanan walimah? Jadi simpanan walimah ini diperuntukkan bagi mungkin cowok-cowok, cewek-cewek. Ya, kalau misalnya sudah sampai waktunya mau menikah, baru mau diambil ini simpanan menikah. Itu khususnya cowok-cowok, jadi harus tahu itu ya, walimah. Karena itu hadis Nabi itu hanya jelas-jelas menunjuk itu. Nabi bilang, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Sekalian ceramah ya. Karena sama-sama merek kita sebenarnya sama. Karena saya juga alumni IAIN. Bukan pare-pare bilang kasar. Ya ma'syarasy syabab, Nabi bilang, hai sekalian cowok-cowok, kalau lokal man istata'a minkumul ba'a, kalau sudah mampu falyatazawwaj, maka menikahlah. Peringatan mau. Perempuan juga kena. Itu falyatazawwaj, al-ba'a ada dua, mampu daya dan mampu dana. Kalau bahasa Bugis itu dana, mulai pindah sama gulilingi dapurnya, tapi itu ses. Mengerti bahasa Bugis? Enggak. Ya, kasarnya sebenarnya tuh panai. Jadi itu apa lagi? Jadi Pak, dalam produk layanan tersebut akad apa saja yang akad syariah apa yang diterapkan Dalam produk layanan seperti ya kan kalau di simpanan itu kan akadnya kan menyimpan. Kalau yang palingan itu akad yang pembiayaan, pemberian kredit itu mesti pakai, rata-rata kita pakai sekarang akad murabahah ya, yang kita pakai seperti saya sampaikan tadi. Jadi itu kita rata-rata pakai akad murabahah. Itu saja barangkali. Ada yang lain pertanyaan? Lalu bagaimana prosedur peminjaman dan menabung? Oh iya, saya ke dulu ke menabung dulu, simpanan karena kita pakai istilah simpanan. Kalau prosedurnya itu kan di sini kan enggak orang datang, jadi biasanya kan yang lalu-lalu itu kan kita biasa promosi ke kemana, ke sekolah atau apa, makanya banyak simpanan pendidikan sekolah-sekolah. Jadi orang datang tinggal buka rekening, jadi serahkan mungkin fotokopi KTP, isi formulir yang sudah ada, kemudian setelah itu serahkan ke, sudah diisi di customer service, sudah diisi semua, dilengkapi apa namanya data pribadinya, lengkapi apa namanya slip penabungannya itu, serahkan ke kasir, nanti kasir setelah itu diproses, nanti setelah itu keluar berupa buku tabungan. Jadi sini kita juga punya buku tabungan untuk mengecek bahwa oh ini jumlah saldo tabungannya sekian, dan tabungan itu berbagi hasil. Kita pakai istilah sini bagi hasil, jadi bukan bunga. Jadi simpanan itu kita berikan bagi hasil setiap bulan ke semua penabung,
Itu model perbankan. Kalau di perbankan itu kan namanya bunga. Kalau kita di sini bagi hasil. Apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Mungkin adik-adik sudah tahu. Mungkin bisa nanti ada yang tahu. Nah, tahu kira-kira di mana perbedaannya bunga dengan bagi hasil? Sudah tahu. Nah, kalau di konvensional seperti perbankan itu bunga itu artinya misalnya begini, kesepakatannya dengan seperti akad itu tadi. Jadi kita punya kesepakatan ke penabung. Kalau di perbankan, uang yang saya serahkan itu akan diberikan bunga, anggaplah misalnya 0,2% per bulan. Jadi misalnya tabungan saya 2 juta, sekian 0,2% per bulan, sekian bunga yang harus saya terima setiap bulan dari tabungan saya. Itu sistem bunga. Nah, kalau di kita di BMT, karena kita menggunakan sistem syariah, itu kita pakai bagi hasil. Bagaimana bagi hasilnya itu? Dari uang yang kita simpan ini, anggaplah misalnya tadi 2 juta, diberikan bagi hasil, berapa hasil keuntungan yang didapat BMT pada bulan itu yang dibagi ke penabung. Jadi anggaplah misalnya yang laba yang didapat misalnya dalam 1 bulan itu 5 juta. Nah, 5 juta ini yang dibagi, ada porsinya. Jadi ada porsi yang ketentuan kita sebenarnya. Jadi mungkin bagi hasil yang didapat itu 30%. Kalau seperti di sini 30% diberikan kepada penyimpan, penabung, yang 70% masuk ke lembaga keuntungan BMT. Yang 30% ini itu didistribusikan ke setiap penabung. Jadi begitu bedanya. Jadi walaupun misalnya hasilnya sedikit, tetap dikasih. Nah, beda dengan di perbankan. Anggaplah tidak ada hasil atau sedikit, itu tetap kau harus kasih. Anggaplah misalnya kesepakatan, misalnya uang saya 2 juta, misalnya saya harus dapat 2.000 1 bulan, bunganya misalnya 2.000 1 bulan. Saya harus dikasih 2.000, mau untung atau tidak untung, kau harus kasih saya 2.000 1 bulan. Kalau di kita lembaga BMT ini tidak. Kalau keuntungannya misalnya hanya 2 juta, itu 2.000, anggaplah 2 juta tuh. Itu tidak mesti harus dikasih seperti itu 2.000. Kalau keuntungannya banyak, dikasih banyak juga. Kalau keuntungan sedikit juga dikasih. Anggap seperti yang saya contohkan tadi. Nah, anggaplah yang gampang dihitung. 1 juta keuntungan BMT 1 bulan. 30% untuk penabung. Berarti dari 1 juta ini 300.000 itu yang diberikan ke penabung. Kalau misalnya bulan berikutnya naik menjadi 2 juta keuntungannya, berarti dia naik lagi 600.000 1 bulan yang dibagikan ke nasabah. Itu yang didistribusikan ya, jadi 600.000 itu dibagi-bagi ke setiap penabung. Jadi makin banyak keuntungannya BMT, makin banyak juga diberikan ke penabung. Itu bedanya sistem bagi hasil dengan sistem konvensional. Itu apalagi tadi akadnya bukan. Lalu bagaimana sosialisasi layanan kepada masyarakat? Oh iya, kalau untuk saat ini sosialisasinya ya dari mulut ke mulut, artinya seperti dengan bahasanya mungkin kayak kalau Anda puas sampaikan ke teman, kalau Anda tidak puas sampaikan ke kami. Jadi kita dari mulut ke mulut. Dulu memang pernah di tahun 2004 itu kalau tidak salah, BMT pernah mengadakan Expo Syariah di lapangan di Makassau. Itu besar-besaran itu. Jadi Expo Syariah satu minggu itu di lapangan di Makassau. Kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah apa dan sebagainya, ke masyarakat juga sebenarnya. Dan terutama sebenarnya karena yang paling efektif yang kita, karena kan dulu ada pengajian rutin, karena kan di sini tuh kita punya namanya Dewan Syariah. Ada 2 orang yang mungkin adik-adik mungkin kenal, dan ada juga yang di IAIN. Pertama itu Ustaz Halim, sudah dokter kayaknya dekan fakultas dakwah di IAIN itu. Kemudian Mas Kunhab, itu Dewan Syariah. Itu yang mereka teman-teman kan banyak di sini kan ini sebenarnya saya flashback kembali ke BMT ini lahir dari teman-teman remaja masjid. Jadi awalnya itu anak-anak remaja masjid semua.
Jadi itu lahir dari kerjasama dengan ICMI lahir. Makanya teman-teman di sini remaja masjid banyak juga ya, boleh dikata ustaz-ustaz lah. Jadi mereka lah yang menyampaikan ke masyarakat, mungkin naik di podium menyampaikan ke masyarakat secara tidak langsung ya. Mungkin kalau ceramah menyampaikan bahwa oh iya ada BMT. Nah, teman-teman itu semua lahir dari remaja masjid. Cuman tidak bisa mungkin remaja masjid mengklaim bahwa oh ini punyanya remaja BKP RMI. Dulu kan BKP RMI lahir dari situ. Jadi hampir semua di situ yang karyawan pertama itu ada 5 orang karyawan pertamanya semuanya remaja masjid, dan teman-teman remaja masjid yang lain itu membantu. Itu makanya karena kita ya basicnya juga memang Islami ya, menurut ukuran kita. Kalau orang lain menilai ya mungkin beda. Nah, begitu. Jadi kita pakai itu dulu ya teman-teman, dari mulut ke mulut mungkin di masyarakat, akhirnya berkembang sampai sekarang. Itu cara produknya ada pasti. Jadi ada berapa kantor cabang yang dimiliki? Oh, kalau untuk sekarang tidak ada cabang, walaupun mungkin ada BMT lain, tapi itu kan sama kan. Jadi dulu itu hampir di seluruh Indonesia itu ada BMT. Ini kan yang menggalakkan ini sebenarnya kan dulu waktu Pak Habibie, kan dia ketua ICMI dulu, Pak Habibie juga galakkan. Jadi kalau kita untuk cabang belum, untuk BMT Fosan ini belum ada cabang yang kita bentuk, belum. Karena kan kita masih, walaupun sebenarnya sudah pernah mencoba sebenarnya untuk membuat cabang, artinya kita kan karena ada gedung lagi satu di sebelah, jadi kita bagi dua dulu ini. Jadi ada pembiayaan permodalan, kita permodalan di sini, di sebelah itu pembiayaan barang untuk mulai pembelian barang di sebelah. Tapi karena tidak terlalu efektif, nggak jadi gabung kembali ya, gedung di sana kita persewakan saja. Jadi untukan belum ada cabang yang kita bentuk sampai hari ini. Jadi bagaimana minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan? Ya kalau itu sebenarnya kan bisa ditanya langsung ke masyarakat. Tetapi alhamdulillah yang tadi baru-baru kita lihat tadi di bawah itu nasabah lama sekali. Itu tahun 2006. Iya, 2006. Kembali mau minta apa lagi, permodalan lagi baru selesai. Jadi begitu terus. Kalau mungkin adik-adik sana mungkin kayak yang di bawah itu, yang ada yang magang itu, sini jalan-jalan ke Pasakan, yang Pasar Labukang sini, itu hampir di sana itu semuanya tahu BMT dari awal, karena BMT itu berdiri tahun 98. Alhamdulillah sudah 20 berapa tahun itu. Di 98 itu berdiri BMT Fosan Azimah. Jadi sudah lumayan lah. Kalau di sana di Pasar Labukang ditanya itu sudah tidak asing lagi itu sebenarnya kalau BMT Fosan. Terus Pak, apa manfaat yang menjadi nilai jual kepada masyarakat? Oh, yang pertama sebenarnya itu yang nilai jual sebenarnya yang kita dulu itu sebenarnya yang pertama sebenarnya kemudahannya Kak, khusus ke peminjamannya, termasuk juga simpanan pembiayaan, itu kemudahannya sebenarnya. Yang kedua itu dulu yang menjadi keuntungan kita itu merek Islamnya yang terjual itu rupanya sebenarnya masyarakat khususnya pasar ya, khususnya pasar mungkin lebih enjoy kalau dia ada merek kan belum booming itu namanya merek syariah. Sekarang itu baru syariah muncul, pembiayaan syariah, koperasi syariah baru di sekarang. Kalau dulu tidak, jadi kenalnya bahkan orang-orang pasar khususnya di Pasar Labukang ini itu kenalnya BMT Fosan Azimah itu Bank Islam. Itu karena mereknya kayak kita jual Islamnya memang. Karena kan rata-rata memang teman mampu membahasakan merek Islam itu ke mereka karena yang seperti saya bilang tadi, ini lahir dari remaja-remaja masjid. Bukan pengurus pengurus intinya remaja masjid BKP RMI Parepare dulu yang melahirkan BMT Fosan ini. Jadi itu yang membuat lebih gampang sebenarnya di masyarakat. Itu kemudahan dan itu merek Islamnya itu dulu yang jadi sekarang itu baru muncul syariah. Walaupun kita dulu tidak menggunakan itu, lembaga keuangan Islam itu memang Islamnya yang muncul. Jadi mungkin masyarakat yang
ya ada semangat sama gira keislaman yang ada di dirinya, karena lebih senang sebenarnya pakai merek itu. Banyak kan sekarang adik-adik mungkin lihat di mana-mana syariah, pembiayaan rumah syariah. Wah, itu sekarang. Kalau dulu kita tidak pakai istilah syariah tapi pakai Islam memang yang dikenal, yang bahkan teman-teman di pasar itu mengenalnya Bank Islam. Itu dia kenalnya seperti itu, Bank Islam. Jadi itu yang barangkali yang daya tarik yang ada sama masyarakat, termasuk dalam hal pembiayaan itu dari segi kan biasanya kan kalau orang mau bermohon kredit misalnya itu kan susah banget berbelit-belit sini ke sini apa dan sebagainya. Kalau kita tidak, yang pertama dulu itu kita dulu tidak mengenal istilah jaminan. Tidak mengenal istilah jaminan pada orang yang mau mengambil kredit, tidak mengenal istilah jaminan. Jadi jaminan itu hanya satu, jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan. Jadi kalau misalnya kita lihat orangnya bagus, kita yakin percaya, sudah kasih. Nanti sekarang, karena kan sekarang kan sudah meningkat. Kalau kan dulu kan sedikit pembiayaan kan orang pasar sedikit. Nah sekarang kan sudah ada yang nilainya lebih tinggi ya. Otomatis kan buat kita meminta paling tidaklah ada memberikan keyakinan ke kita, bahwa oh ini betul layak bisa sebenarnya layak sih dikasih, tapi kan ada yang meyakinkan kita, maka oke lah ada pegangan BMT untuk memberikan pembiayaan ke nasabah. Itu anunya. Jadi Pak, apakah ada kendala selama menjalankan BMT ini? Kalau kendala sih sebenarnya tidak ada sih kendala sebenarnya yang apa namanya yang menjadi apa namanya kerikil itu yang dalam pelaksanaan BMT itu yang dari itu tadi, dari kalau misalnya ada pembiayaan kan pasti begitulah, di mana ada pemberian kredit pasti ada kayak bermasalah sampai macet, mungkin ragu-ragu bermasalah macet, itu yang kerikil begitu. Tetapi itu kan kembali ke personnya orang sebenarnya. Intinya sebenarnya itu kalau orang mengutang lah istilahnya, karena kita pakai kredit punya utang, sebenarnya kalau intinya dia berniat sebenarnya untuk membayar pasti terbayar. Jadi itu kembali ke personnya sebenarnya, integritasnya orang itu sebenarnya, kembali ke person orang itu. Kalau dia benar-benar berniat untuk bayar, pasti terlunasi, pasti Allah bantu. Itu sandaran kita sebenarnya. Kalau berniat bayar, Allah bantu. Tetapi kan ada memang orang yang niatnya memang pinjam tapi tidak mau bayar. Jadi itu yang biasa menjadi itu kendala begitu, jangan jadi mungkin yang begitu yang kita dapati dalam selama BMT berdirinya tahun 98. Ya. Begini Pak, kan ada artikel yang saya baca saat ini sudah 2000 MBT yang menggunakan mengenai apa namanya pelayanan digitalisasi. Sudah lebih 2000 MBT yang menggunakan aplikasi atau perangkat lunak core microbanking yang dinamai Integrated Microbanking System atau IMDX untuk membantu operasional MBT. Jadi BMT. Iya. Jadi yang saya pertanyakan di sini apakah MBT Fauzan Azimah sudah memakai pelayanan digitalisasi atau belum? Iya, alhamdulillah. BMT Fauzan Azimah itu sudah menggunakan perangkat yang dimaksud itu sejak tahun 2012. Oktober 2012 itu sudah menggunakan itu, jadi sudah pakai sistem yang seperti itu. Jadi ini sistemnya menurut ya dari yang memberikan kita itu sudah yang dipakai di sistem perbankan sebenarnya yang seperti, walaupun mungkin skalanya mungkin tidak sampai sebesar perbankan, tapi itu yang kita pakai. Jadi pendistribusian seperti yang saya sampaikan tadi, pendistribusian bagi hasil tinggal klik selesai, mau menghitung bagi hasil klik selesai. Kalau dulu saya gambarkan yang sekaitan dengan itu, dulu untuk mencari bagi hasil setiap penabung itu manual, dicatat satu persatu berapa penabung dengan menggunakan kalkulator. Jadi berapa penabung itu kita hitung satu-satu.
Setelah itu kita tulis, ini kan kita namanya ada mencari dulu saldo rata-rata. Itu dalam mencari bagi hasil itu setiap penabung itu kita cari saldo rata-ratanya. Berapa penabung itu cari semua dengan kalkulator, dengan ada rumus tersendiri. Jadi lama saldo akhir kali lama pengendapan, saldo akhir kali lama pengendapan, kemudian bagi bulan berjalan kurang 1, bagi jumlah hari bulan berjalan kurang 1, itu untuk mencari saldo rata-ratanya secara manualnya. Jadi di satu-satu, jadi cari saldo rata-rata setiap penabung. Kemudian setelah dapat semua, dijumlah semua itu saldo rata-ratanya menjadi total saldo rata-rata. Kemudian dimasukkan berapa keuntungan itu, kemudian dikalikan jadi total saldo rata-rata bagi total saldo rata-rata kali berapa keuntungan. Jadi itu didapat nih bagi hasil yang diberikan ke setiap penabung. Nah, dengan sistem yang sekarang terjadi, tidak perlu lagi kita seperti itu. Kalau dulu itu memakai kalkulator, memakai buku yang besar, karena kan banyak. Ya. Waduh, menggunakan waktu, tenaga, pokoknya tidak efisien lah. Tidak efisien. Kalau sekarang tidak, tinggal akhir bulan, tanggal akhir bulan, tutup buku, sudah selesai, klik, sudah keluar berapa keuntungan, berapa dibagi ke nasabah, tinggal klik-klik saja, selesai. Jadi begitu saja, enak sekali sebenarnya, kalau sangat terbantu kita dengan jadi itu sudah kita pakai sejak tahun 2012. Apakah masih ada? Bisa? Tidak. Oh, tidak ada. Sempat masih ada pertanyaan? Tidak ada. Saya Pak, jadi menurut Bapak apakah lebih efisien menggunakan pelayanan digital atau pelayanan tradisional? Wah, kalau adek ini yang dari Maluku bilang so pasti. So pasti lebih yang seperti saya bilang tadi itu lebih pokoknya efisien, pokoknya lebih cepat, lebih efisien, semua lebih ringan sebenarnya. Yang tadinya mungkin bisa kerjakan oleh beberapa orang, karena adanya sistem yang itu sudah tinggal 1 orang. Karena kan semua dikerja oleh komputer. Jadi tinggal kita memasukkan di komputer, misalkan di kasir memasukkan itu kan semua tabungan berapa itu, tinggal nanti akuntan yang melakukan itu, sudah selesai. Sangat-sangat efisien sebenarnya. Sangat-sangat membantu itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya ya menggunakan dana yang lumayan untuk memperoleh yang itu karena hak ciptanya orang. Saya kira itu. Masih ada? Ya. Baik Pak, mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari kami, dan terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa diwawancarai, dan mohon maaf Pak jika di antara kami terdapat kesalahan kata, Ya. dan mohon maaf juga Pak yang kemarin Iya. tidak enak. Iya, karena sekarang sudah tanggal 3, di surat tanggal 2. Mari menabung di BMT. BMT Fauzan Azimah, maju bersama umat.